kayak bingung. Halo, aku lagi bingung banget. Apa? Kayak lupa sesuatu, tapi aku bingung. Aku lupa apa? Saya, bentar. Kita pernah ketemu ya? Pernah. Iya, ta? Iya. Lupa. Aku lo ingat kamu, Devi. Aku ingat wajahmu, tapi aku gak ingat namamu. Gimana sih? Kenalan lagi ya, we. Siapa ya? Aku Diana. Oke, aku Devi. Apaan nih? Loh, Lid, kamu ngapain di kampus hari ini? Bukan kamu gak ada kelas hari ini? Ayo coba diingat, hari ini kan hari Selasa, hari Rabu. Kamu kan kelasnya hari Selasa. Coba kamu lihat. Kenapa juga aku bohong? Aku ada kerekam. Duh, ini perasaan kemarin ada di materi. Kita aku lupa. Apa ya kemarinnya? Aduh, ini nih kalau aku nggak ingat-ingat nih. Nah, kalian relate gak sih sama kejadian-kejadian tadi? Kalau iya, kita punya nih solusinya. Caranya salah satunya adalah dengan mereview materi dan juga sering latihan soal. Dengan begitu, materi-materi yang diberikan akan semakin terulang-ulang kepada kepala kita dan semakin tersimpan dengan baik di otak kita. Nah, aku ada solusi yang lebih menyenangkan buat kalian. Buat kalian yang suka main games, mungkin kalian bisa menggunakan flashcards. Nah, apa sih itu flashcards? Jadi flashcards itu merupakan kartu pembelajaran yang dimana kalian menulis pertanyaan di halaman pertama. Nah, terus teman-teman harus bisa mengingat sebisa kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau kalian bisa mengingat, kalian flip cardnya ke halaman kedua yang berisi jawabannya. Nah, tapi apa sih manfaat flashcards ini buat teman-teman? Yang pertama, ini bisa melatih space repetition. Space repetition itu apa? Jadi space repetition itu merupakan proses mengulang-ulangi sehingga memori ini bisa mencapai ke long term memory. Terus yang kedua ada active recall, di mana teman-teman akan memaksa otak kalian untuk berpikir lebih keras dan melibatkan seluruh proses kognitif teman-teman. Nah, manfaat space repetition dan active recall ini sama-sama meningkatkan kemampuan memori teman-teman atau meningkatkan kemampuan ingatan teman-teman sendiri. Cara lain yang dapat teman-teman terapkan untuk mempertahankan daya ingatan terhadap suatu informasi yang telah teman-teman dapatkan adalah dengan mengulang-ulang informasi tersebut. Dengan begitu, informasi yang dapat tersimpan ke dalam long-term memory. Buat informasi menjadi lebih bermakna secara emosional jika kamu ingin mengingatnya dengan baik. Otak manusia cenderung lebih efisien dalam mengingat sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dan juga pengalaman pribadi mereka. Karena ini akan melibatkan aktivasi bagian otak yang berhubungan langsung dengan emosi, yaitu amigdala. Teman-teman, pastinya teman-teman pernah dong ngerasain kayak, aduh, kita mau berusaha melajari suatu teori, tapi apa ya maksudnya ya? Nah, di sini teman-teman ada suatu teknik yang menarik, yaitu namanya Feynman Technique. Apa sih intinya? Yaitu kita bisa mempelajari suatu teori yang susah ya. Kemudian kita berusaha gimana ya cara bikin penjelasan yang ilmiah ini menjadi suatu hal yang simple tanpa kehilangan esensinya. Nah, kita juga bisa berandai-andai ya, misalnya kita mengajari sebuah anak-anak. Kayak kita perlu ingat ya teman-teman, kalau anak-anak kita nggak bisa menjelaskan sesuatu yang ribet. Gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, teman-teman bisa baca dulu teorinya seperti apa, kemudian kita bisa merangkum kira-kira apa ya yang bisa lebih penting dan bisa dipermudah. Kemudian yang kedua, kita bisa seolah-olah berbicara ya dengan tembok, terserah ya. Anggap aja ini ada seorang anak kecil yang kita perlu jelaskan. Kemudian yang ketiga, kita bisa evaluasi. Yang terakhir, kita ulangi terus sampai kita ingat. Nah, tahukah teman-teman bahwa ternyata ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan memori kita? Salah satunya adalah ikan. Nah, menurut studi,
potensi Alzheimer itu bisa dikurangi dengan banyak mengkonsumsi ikan. Alasannya adalah karena ikan itu mengandung asam lemak omega 3 yang diduga dapat memperbaiki fungsi kognitif dan juga mempertajam daya ingat. Kandungan omega 3 dalam ikan juga diduga bisa memperlambat penurunan mental karena membantu sel-sel saraf dalam berkomunikasi satu sama lain. Nah, hal ini juga dibuktikan dalam studi yang dilakukan oleh Universitas di Selandia Baru. Menurut studi ini, ditemukan bahwa kandungan asam lemak omega 3 yang ada dalam ikan dan makanan laut lain ternyata dapat meningkatkan 15% memori otak. Nah, contoh makanan lain yang dapat meningkatkan memori kita juga adalah buah blueberry, kacang, brokoli, dark chocolate, dan juga telur.